Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman, kita ke poin yuk. Real tanya jawab di ruang sidang skripsi di tanggal 2 Agustus 2024. Kita simak pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh dosen penguji dan bagaimana jawaban dari teman-teman kita. Yuk ikut ibu di sidang skripsi. Wow. Saya lihat di sini tuh masih banyak karyawan yang belum disiplin sama kurang motivasi dari atasannya, sehingga mereka tuh kayak yang kinerja kerjanya tuh jadi menurun gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih emang harus ada yang ditingkatkan Kinerjanya ya? Iya. Kinerja selama, coba cerita Dila. Kinerjanya yang menurun di mananya Dil? Ceritain aja ya. Jadi Dila punya alasan kuat kenapa judul ini layak untuk diangkat gitu, ya kan? Iya. Coba ceritain ke kita. Pengen ngasih masukan juga ke perusahaan ini Bu. Oke. Supaya perusahaan itu emang manajemennya itu tertata dengan bagus, terus tujuan dan targetnya juga bisa tercapai. Iya. Dila kerja di sana udah lama Dila? Saya sih kerja setahun Bu. Berapa tahun? Setahun. Oh, 1 tahun di sana. Oke. Kinerja karyawan, data kinerja karyawan, kepuasan pelanggan. Nah, ini data pendukung di tabel kinerja karyawan Dila ambil dari mana nih Dila? Dari iya, 1.3 dapat dari mana Dila? Nah, kalau datanya ini saya dapat dari ini Bu, dari pertanyaan indikatornya ini kan ada kepuasan pelanggan, karena kan pabrik itu kan bergerak di bidang usaha industri sepatu. Nah, itu kepuasan pelanggannya itu bisa dilihat dari 2020 terus ada pelaksanaan tugasnya sama kualitas kerja. Iya. Pelaksanaan tugas itu kira-kira karyawannya apakah memang sudah menjalankan tugas dengan baik, target-target dengan baik, terus untuk kualitasnya juga sama. Iya. Jadi ini dari pernyataan kuesioner ya Dila? Yang Dila ambil di data 1.3 dati ya kan? Berarti ini prasurvei? Bukan? Bukan ya? Bukan prasurvei ya? Bukan ya? Survei Bu. Survei, oke deh. Pokoknya ini yang ibu lihat ini data 1.3 Dila ambil indikatornya dari kuesioner ya kan? Tapi data hasilnya ini minta dari atau didapatkan dari si objek penelitian ya. Dila minta kan 2020 tercapai nggak nih si kepuasan pelanggan gitu ya, atau Dila ambil dari KPI sana? Enggak sih Bu, dari atau kuesionernya tidak dari sebar angket. oh gitu, prasurvei berarti. Oke ya. Lalu nah, hasil produksi 1.2 tabel pendukung di data hasil produksi ini data pendukung apa ini Dila? Motivasi atau motivasi pastinya ya? Iya, motivasi Bu. Motivasi. Dari data motivasi ini Ya, coba Dila cerita. ya boleh. Dari data motivasi ini Oke. yang berpengaruh itu kan kalau karyawan yang punya motivasi kerja otomatis untuk kerjanya juga pasti akan meningkat ya. Nah di sini kan pabrik ini kan menghasilkan sepatu, produksi sepatu. Jadi otomatis kalau misalkan memang mereka kurang termotivasi, terus otomatis kerjanya kadang-kadang kan jadi kayak kurang, ya kan, kurang efektif, kurang target juga kurang tercapai. Jadi di sini aku bahas juga data hasil produksi itu memang belum sempurna, belum ada 100%. Bahkan dari tahun 2020 itu sampai dengan 2022 itu ada penurunan juga persenannya. Oke. Jadi terjadi penurunan jumlah produksi dan target. Iya deh. Nah, yang absensi data 1.1 itu data pendukung disiplin ya? Ya, ini saya minta sih datanya. Data ini kalau minta tuh data sekunder apa data primer Dil? Datanya data primer. Termasuk teknik pengumpulan data yang primer atau sekunder kalau data didapat dari objek penelitian. Kalau dari objek Iya. Iya, berarti itu dapat dikelompokkan sebagai data
Sekunder. Ingat tapi lupa ya. Atau apa ya Ibu nanyanya yang ke arah mana sih? Oke, sekunder ya. Kalau yang data yang kita lakukan sendiri itu data primer. Benar ya? Contohnya yang Dila lakukan kalau data primer apa? Oke, terus? Wawancara. Iya, terus? Oke, kuesioner ya. Tapi Dila nggak ada wawancara kan di sini? Wawancara. Nggak ada kan? Oke, berarti wawancara tadi di delete. Jawabannya berarti hanya observasi dan kuesioner yang data primernya ya. Oke. Ini ceritain Dil, data pendukung untuk disiplin Dila. Ini kan ada tabel aja nih, ya kan? Alpha, oke. Ini 19,1. Ya, untuk yang data absensi karyawan di sini, kan jumlah karya 199 tahun 2020 itu ada kayak apa itu masih banyak angkanya. Cuman di tahun 2021 itu dia ada kenaikan juga. Di tahun 2020 justru menurun di 23 angkanya. Untuk di sini itu di tahun 2020 Fluktuatif ya Dila, kalau Ibu bisa lihat. Benar nggak? Turun naik kan? iya, Fluktuatif berarti ya. Oke. Nah ini masukkan aja Dila. Nanti data pendukung tabel 1.1-nya Y dulu ya yang kinerja dulu. Tuker ya. Nah, kinerja dulu. Kita bicara kinerja dulu karena kan kita mau cari tahu kinerja variabel apa nih yang mempengaruhi kira-kira ya. Jadi kinerja dulu, tabel pendukung data kinerja, lalu narasinya, baru tuh masuk ke tabel pendukung X1mu disiplin, paham ya? Oke, setelah itu baru masuk ke tabel yang lain nggak diubah berarti hanya Y aja yang paling bawah dinaikin ke pendukung atas. Oke, itu masukkan. Rumusan masalah Dila ada berapa? ada 3 Bu. Iya. Tujuan penelitianmu? Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui kira-kira seberapa apa kira-kira ada pengaruhnya nggak untuk yang pertama kan disiplin ya Bu ya. Oke. Kira-kira berpengaruh nggak disiplin itu terhadap kinerja karyawan. Iya. Yang kedua itu terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawannya. Yang ketiga disiplin dan pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Indikator dari variabel disiplin. Untuk indikator disiplin kerja itu di sini aku ada jabarin ada 5. Yang pertama taat terhadap aturan waktu. Jadi taat itu maksudnya itu di sini ya dalam segi absen ya Bu ya. Jadi Iya. terus absen jangan sampai telat. Kayak tadi kan saya udah kasih jabaran tabelnya juga di yang pertama. Jangan sampai itu turun naik, kalau bisa ya menurun ya setiap tahunnya. Terus untuk yang kedua terhadap peraturan perusahaan. Di sini tuh maksudnya mungkin cara berpakaian ya, cara berpakaian yang sopan, formal juga. Yang ketiga peraturan berlaku dalam pekerjaan. Jadi kan kalau setiap orang pasti harus punya etika yang bagus dan etika yang bagus. Di dalam perusahaan pun kita harus menerapkan itu. Iya. Yang keempat itu norma dan aturan hukum. Norma juga sama sih harus taat sama peraturan yang sudah ditetapkan sama perusahaan. Dan yang terakhir itu peraturan lain. Tapi peraturan lain itu yang menjadi lain sama perusahaan dan tentang Indonesia itu. Jadi kita harus menaati dan menuruti aturan tersebut. Jangan sampai kita melenceng. Oke Dila, itu mengutip dari siapa? Merujuk dari para ahli siapa Dila? Yang indikator Dari disiplin Simon Minju tahun? 2018. Iya. Penelitian yang sejalan dengan penelitian Dila apa tuh? Penelitian sejarah. Iya, bisa dilihat di Dila kan punya penelitian terdahulu kan? Oh iya. Nah, itu jawabannya. Udah Ibu kasih kunci jawaban. Penelitian terdahulu. Sejalan nggak? Ada nggak yang itu hasilnya sama dengan hasil penelitian Dila? Coba ingat-ingat. Hasilnya ada sih yang sama. Sama dalam artian Dila hasilnya ini apa nih? Ya, uji hipotesis. Uji hipotesis T ya. Yang pertama untuk parsial ya uji T ya. Oke. Nah, yang simultan bisa dilihat di uji F atau uji Fisher atau uji ANOVA. Oke, Dila dari itu pertanyaannya itu ya. Silakan.
Bapak Hafiz. karena saya nggak tahu emang saya susah apa emang secara rahasia ya. Jadi saya minta data ini ke orang tua saya karena masih bekerja di sana, dan saya juga merasakan saya ada pengalaman saya di sana gitu secara yang akan saya bahas ini sampai situ kerja gitu. Jadi untuk prosesnya saya dari data absen saya minta data ke orang tua saya. Terus sama data-data survei itu kan saya kebetulan itu masih ada teman-teman juga di handphone saya, jadi saya ingin sekedar kuesionernya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya minta. Kamu ke sana udah bawa judul? Kenapa? Ke sana sudah bawa judul? Waktu ke sana Nah, udah ada ini sih Pak, variabelnya. oke. Udah ada variabelnya. Tapi kamu tidak berdiskusi dengan orang sana terkait dengan judul ini? Kalau diskusi sih saya diskusinya sama orang tua saya Pak. Sama orang tua kamu? Iya, saya ngobrol sama beliau karena kan beliau sudah berpengalaman lama ya, jadi saya pengen Apa posisi orang tuamu di sana? kalau posisi itu dia di sana sekarang udah manajer sih Pak, Manajer apa? manajer bagian engineering. Hah? Mekanik? Iya. Ini perusahaan bergerak dalam bidang apa? Persis sepatu. Surat izinnya ada? Dari PT untuk ke kampus. Kerja. Disiplin kerja, disiplin kerja S2 nya motivasi kerja, Y-nya itu kinerja. Kinerja karyawan. Karyawan. Oke. Ada masalah apa di PT Hengda Steel Indonesia? Saya melihat ada fenomena kurang konsistennya para pegawai itu, banyak yang tidak taat. Sorry Ibu interupsi ya, kita pakai persamaan istilah. Mau pakai karyawan atau pegawai? Pegawai. Karyawan. 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 Oke. Jadi kenapa? Karyawannya kenapa? Karyawannya kurang mematuhi peraturan itu, kayak misalnya banyaknya karyawan yang masih telat gitu, tidak mematuhi SOP gitu. Lalu apa lagi masalahnya selain dari absensi? Selain dari absensi, dari gaji itu ya sesuai dengan kuesionernya itu banyak yang isi itu gaji itu termasuk yang itu. Kenapa gajinya? Gajinya masih Terlalu banyak lemak? Di bawah UMR? Iya. Oke. Lalu kalau masalah gaji itu masuknya ke variabel apa? Masalah X1 X2? Motivasi? Iya. Oke. Lalu apa lagi masalahnya? Regial kerja di PT Hengda atau tidak? Tidak, Ibu, ada saya yang itu. Oh, oke. Adiknya Regial kerja di situ ya. Jadi kalau yang ditangkap masalahnya tadi kurangnya disiplin, Iya. kehadiran, banyak tidak hadir, kemudian gajinya di bawah UMR. Iya. Kalau ketidakhadiran itu masuknya ke masalah apa? Kinerja atau disiplin? Disiplin. Disiplin. Oke. Di sini Regial tulis abstraknya menggunakan metode penelitian asosiatif kausal. Apa itu asosiatif kausal? Dari beberapa kendala apa yang kamu dapat ambil hikmah yang dari kejadian begini? Jelasin kalau saya. Oke teman-teman, sampai di sini konten kita, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih bagi semua yang sudah setia menonton, dan jangan lupa dukung channel Ibu dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.